dirampungke kok. Mentari baru muncul di balik Gunung Merbabu. 4 gunung lainnya di sekitar Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yakni Merapi, Menoreh, Andong, dan Sumbing pun masih berselimut kabut. Namun sepasang pengantin belia, Nur dan Rini, serta kedua orang tua mereka telah sibuk berdandan ala wayang orang. Sekitar 200 seniman dari komunitas 5 gunung pun bersiap unjuk kebolehan. Tak ketinggalan, panitia Manten Gunung. Mereka meremehkan sebuah upacara perkawinan yang sudah seabad lebih raib di Desa Petung, sekitar 1.700 meter di lereng Gunung Merbabu. Sebenarnya saya ya tidak bikin yang dulu ada adat seperti ini, tapi kakek ayah saya juga bilang kalau ngantenan ini yang tradisi gimana loh Pak. Sebetulnya yang tradisi ya ada adat seperti ini, ya di panggung, ada urutan pernikahan, sebagian sekarang kan tidak ada. Saya menurut bilang ayah saya, ya kalau bisa Rini itu bikin dari sejarah dulu. Ayah saya katakan itu, saya ya mikir-mikir dulu, pendanaan juga banyak. Ya Pak, kalau Bapak bilang gitu ya saya manut Bapak. Tak kurang 10 jenis kesenian tampil sepanjang setengah kilometer kirap yang berlangsung sekitar 1 jam. Dari warok, gerasak, topeng ireng, rodat, gatolojo, hingga cakalele. Uniknya, pematung Ismanto memimpin upacara. Sedangkan Waskito, dosen tari sebuah sekolah tinggi seni di Surabaya, mengawali kirap di atas kuda. Persoalan manten gunung itu kan diangkat ketika yang punya hajat itu orang gunung. Pasti punya satu tradisi tersendiri. Contoh dengan Pak Timbul di sini. Persoalan di sini Pak Timbul ingin mengeluarkan sesuatu yang sifatnya kesenian dan budaya yang sementara sudah hilang dengan ara-araannya. Nah, sekarang hidup kembali. Manten-manten sekarang kan umum sudah sama. Ritual yang berakar pada tradisi Mataram Hindu ini berlanjut di rumah pengantin perempuan. Kita mengangkat persoalan Ramadan cinta. Perempuan yang kita angkat. Biasanya dalam tata cara itu yang itu mengutamakan laki-laki. Nah, kita di sini upacaranya mengutamakan perempuannya. Contohnya salah satunya ketika di sini kita menghilangkan, bukan dalam menghilangkan, membasuh kaki laki. Ini enggak. Karena selalu perempuan mengabdi laki-laki. Kalau di sini enggak. Tata cara itu yang membuat kan juga manusia juga kan. Dalam arti mbah-mbah kita dulu juga membuat satu tata cara yang semacam itu. Kenapa kita nggak bikin tata cara sendiri? Yang intinya persoalan di situ menjadikan satu kita zaman kita akan menjadi satu kebersamaan. Usai upacara, beragam pertunjukan disajikan.
dari seni tradisi seperti tari gambyong sampai tari kontemporer. Tak mau kalah dengan sang suami, istri Waskito, Wenti, membawakan tari kesuburan diiringi tembang Jawa. Setelah berlangsung selama 6 jam, hajatan diakhiri musik dangdut. Manten Gunung yang mengawinkan seni tradisi dan modern berujung pada musik hiburan rakyat jelata. Rasa mawon maupun wonten adicara niku terasa. Nur dan Rini menikah 4 hari sebelum hajatan Manten Gunung. Berarti hampir sepekan, orang tua pengantin perempuan dibanjiri tamu. Sebuah hajatan panjang tentu membuat tuan rumah merogoh kocek dalam-dalam. Kalau bisa dihitung dengan harta benda, kemungkinan saya juga pemikiran saya enggak tekan ya Mas Yo. Kalau bilang berapa pengeluaran uang, saya ya cuma perkiraan aja. Kurang lebih 30. Sebagian utang. Utang siapa, Pak? Utang ke siapa? Yo, teman saya, Mas. Ada teman tapi kasih sayang. Terus ada hubungan pendekatan rapi, juga ada kekurangan saya, terus gimana bilang kurang apa, saya bantu juga teman. Masyarakat Petung pun ramai-ramai mengulurkan tangan. Maklum, timbul memimpin sebuah sanggar seni di desa ini, walau hanya berpendidikan SD. Gimana caranya teman-teman dari Petung bisa berkumpul, bantu seperti apa, pemikiran, berbau, tenaga, juga rasa kasih sayang dari tetangga saya dengan saya, kan pendekatannya, hubungannya dari kesenian. Sepertinya hanya saya naluri saja, Mas. Pendekatan dari tetangga-tetangga juga sudah lama. Saya ingin pendekatan itu bukan memujudkan harta benda, tapi pikiran. Kalau ada kesibukan orang tetangga saya, juga saya bantu sebisa-bisa saya. Tenaga saya yang di rumah sini enggak ada seperti ada bayaran, enggak, hanya rasa kasih sayang, bantu suruh apapun, enggak ada serupa uang. Jadi ya tolong saling menolong. Tadi orang desa itu kan yang dipentingkan kerukunan, kekompakan. Misalkan ada keunggulan dunia berananya kan tidak usah dihitungkan.
Di Desa Petung, gotong royong bukan sekadar kata-kata manis di bibir, tapi telah menjadi urat nadi kehidupan. Riuh perkusi memecah kesunyian Desa Gejayan petang itu. Di sebuah lapangan becek, komunitas seni suket merbabu berlatih. Mereka merupakan bagian dari komunitas Lima Gunung yang beranggota ribuan seniman desa di sekitar Magelang, Jawa Tengah. Di sini ada satu yang namanya tari gerasak. Nah, tari gerasak di sini saya modifikasi, saya garap kembali, saya koreografikan kembali, akhirnya menarik juga. Dipentaskan di beberapa kali. Oh, kono meneh. Pentas tenanan. Ya toh. Nah, terus Masa silam kawasan Merbabu yang sempat menjadi tempat pelarian prajurit-prajurit Aryo Penangsang, sang pemberontak terhadap kerajaan Mataram Islam, melahirkan seni nan khas. dia pemberontak, ekspresinya pemberontakan di gimana? Katakanlah seperti tari gerasak. Gerak gedriban kaki itu ekspresinya angas apa ya? Ketika haus, ketika melihat sesuatu. Bagaimana kita kalau udah haga itu pasti wah berangas sekali itu. Sama dengan soreng pasti tang. Nah, ekspresinya yang luar biasa. Selain ekspresinya, kekhasan tarian rakyat di kawasan Merbabu terletak pada gerak kakinya. Kalau di sekolahan atau di perguruan tinggi pasti olah tubuh kan, olah tubuh. Tapi di sini nggak usah ada pelajaran olah tubuh karena tiap hari turun naik gunung dan bercocok tanam dan sebagainya itu pasti kekuatan ini kekuatan yang luar biasa dari kaki. Musik perkusi di sekitar Merbabu pun terdengar dinamis. Mental ya, ritmenya kan nggak bisa itu 3/4 atau 4/4 nggak ada. Di gerasak juga gitu. Nah, itu. Telah 13 tahun, Waskito melatih tari di komunitas Lima Gunung. Ia sudah merasa seperti keluarga dengan seniman-seniman desa di sini.
ketulusan diri saya sendiri pribadi dengan istri saya untuk melakukan ya enjoy bersama, melakukan ya namanya keluarga tadi. Keluarga kan kehidupan dalam keluarga, penumpang dan kehidupan keluarga kan pasti ada. Tapi semuanya sudah berjalan bersama. Tidak bisa katakanlah saya ketika melatih di sini saya dibayar apa? Nggak ada. Tidak ada yang namanya bergening tawar menawar. Kegotong royongannya, bagaimana kesenian itu hidup di masyarakat. Kesenian tidak sekedar kesenian untuk mencari uang, tapi untuk hidup, dalam arti hidup bermasyarakat. Intinya di situ. Di sebuah ruangan tak terlalu luas ini, sekitar 200 perempuan berlatih senam aerobik hampir setiap hari. ...20 orang di antara mereka berguru topeng ireng kepada Pak Timbul di Desa Petung. Dari sebuah gang di belakang sebuah pasar di Kota Magelang, mereka naik motor sekitar setengah jam menuju kaki Gunung Merbabu. Penampilan kelompok topeng ireng ini menarik perhatian pengunjung. Hajatan manten gunung. Setiap anggotanya mengenakan aksesoris bulu-bulu ayam yang terbuat dari 10 kemoceng. Di kedua kaki mereka bergerincing 80 giring-giring. Sepertinya kalau jadilan itu jorok dan mereka menganggap bahwa sudah tidak model lagi. Jadi kita kepingin mengembangkan lagi budaya bangsa yang sudah punah. Kalau jatilan itu mereka condongnya pakai seperti kuda lumping. Kalau ini kan enggak. Jadi tempeluler dari kebudayaan seperti Dayak gitu ya. Sambil berlatih topeng ireng, mereka pun belajar kearifan hidup masyarakat desa. Walau pada awalnya bermula dari rasa iseng. Tapi setelah lihat tariannya kok atraktif, unik, lucu gitu kan, terus jadi mereka yang tadinya pada lihat, terus pengen nyoba gitu. Kita jenuh loh Mas dengan kehidupan kota.
Aku kalau lagi main ke Petung gitu, berangkat pagi, pulangnya bisa sampai sore. Sama anak-anak, aku ajak sekalian. Orang-orang kota belajar seni ke desa. Sutanto Mendut yang menggerakkan komunitas Lima Gunung sejak 17 tahun silam memandang positif fenomena ini. Kostumnya kalau kamu terus begini nggak muncul. Kamu topeng ireng kalau perlu kostumnya 3 kali. Jangan ikut nenek moyangmu yang tradisional tapi nggak bersiasat. Yang paling penting itu bukan tradisional kok, tapi bersiasat, otaknya jalan terus gitu loh. Itu yang paling penting. Kamu mau desa mau kota tapi otaknya jalan. Kalau mempertahankan tradisi tapi otaknya nggak jalan, dibohongi. Putusane Sang Prabu Podha ingkang